Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku semuanya yang Bu Irma sayangi. Apa kabarmu? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat kan untuk belajar. Hari ini anak-anak akan melanjutkan pembelajaran tematik tema 7, subtema 2, pembelajaran 3. Kamu siapkan bukumu ya. Nah, anak-anak, kamu buka bukumu halaman 77. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, anak, mari kita baca bersama buku siswa halaman 77. Piket kelas. Setiap hari, semua siswa bertugas menjaga kebersihan kelas. Setiap hari, ada beberapa siswa yang bertugas melaksanakan piket. Setiap kelompok piket terdiri atas siswa laki-laki dan siswa perempuan. Masing-masing bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas. Mereka saling bekerja sama. Ruang kelas 2 pagi ini sangat bersih. Ruang kelas 2 siap digunakan untuk belajar. Ibu guru datang memasuki kelas. Siswa memberi salam dan dilanjutkan berdoa bersama. Hari ini Siti dan teman-teman menyimak kembali dongeng Kiki dan Kiku. Ya, anak-anak tentu saat di sekolah ya, setiap hari dibagi regu piket. Setiap regu terdiri atas anak laki-laki dan perempuan. Bagaimana sikapmu saat mendapatkan giliran piket? Sikap yang baik adalah bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas, saling bekerja sama, dan kompak untuk melaksanakan piket. Nah, hari ini Siti dan teman-teman menyimak kembali dongeng Kiki dan Kiku. Menemukan kata sapaan pada dongeng. Anak-anak, coba kalian ingat kembali cuplikan dongeng kemarin. Selamat pagi, matahari yang baik, sapa Kiki ramah. Selamat pagi juga Kiki. Ho, pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku, sahut matahari. Apakah anak-anak sudah tahu apa itu kata sapaan? Nah, apa itu kata sapaan? Kata sapaan adalah kata yang dipergunakan untuk saling merujuk dalam proses pembicaraan antar satu orang dengan yang lain. Jadi untuk memanggil orang lain. Kata itu digunakan dengan memperhatikan kedudukan lawan bicara, usia, hubungan keluarga, dan juga jenis kelamin. Contoh, untuk yang kita hormati, kita bisa menggunakan kata beliau. Kemudian ada kata sapaan dia, Anda, saudara, kemudian bapak, ibu, rekan-rekan, teman-teman, dan lain-lain. Dalam tulisan, huruf pertama dalam kata sapaan ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Contoh, kapan Bapak berangkat? Nah, B-nya menggunakan huruf besar. Perhatikan yang ada di layarmu. Kemudian, surat saudara sudah saya terima. Saudara, S-nya huruf besar. Sudah selesai, Nak. N-nya menggunakan huruf besar. Ingat-ingat ya, anak-anak. Nah, anak-anak, ternyata jenis-jenis kata sapaan itu ada bermacam-macam. Yang pertama yaitu kata sapaan nama jabatan. Misalnya, kita memanggil orang dengan dokter untuk jabatan seorang dokter. Kemudian guru.
kemudian jenderal, kemudian presiden. Nah, misalnya kita bertemu dengan dokter, maka kita menyapa, "Halo Pak Dokter, selamat pagi." Atau kita bertanya pada guru, "Bu Guru, nah Ana belum mengerti pelajarannya." Jadi kata sapaan nama jabatan dokter, guru, jenderal, presiden, misalnya komandan. Nah, itu untuk kata sapaan nama jabatan. Kemudian berikutnya, kata sapaan kekerabatan atau saudara, ada hubungan kekerabatan. Misalnya, kamu memanggil kakek, nenek, ayah, ibu, kakak, adik, paman, dan bibi. Jika dibuat kalimat, contoh, ibu ada kucing di atas pohon. Kemudian, nenek saya akan pergi ke rumah nenek minggu depan, misalnya. Itu ya anak-anak ya. Jadi kata sapaan bisa untuk kata sapaan nama jabatan, kata sapaan kekerabatan. Kemudian berikutnya kata sapaan dalam kata ganti. Misalnya kamu, Anda, saudara, tuan, nyonya. Nah, itu kata sapaan. Contoh, kamu anak yang baik hati. Nah, itu kalimat yang menggunakan kata sapaan kamu. Sekarang perhatikan contoh kalimat sapaan berikut. Nomor 1. Sebenarnya adik saya ini sakit apa, Dok? Nah, dalam kalimat sapaan nomor 1, yang mana kata sapaannya? Ya, betul. Dok. Sebenarnya adik saya ini sakit apa, Dok? Nah, menggunakan kata sapaan dok untuk menyebut seorang dokter. Nomor 2. Kak, sebaiknya lewat jalan itu. Nah, kita menggunakan kata sapaan Kak dalam kalimat tersebut. Kemudian nomor 3. Silahkan menikmati hidangan ini, Bu Siti. Nah, mana kata sapaannya? Ya, betul. Bu Siti. Nah, untuk menyebut nama orang. Kemudian nomor 4. Apakah saya boleh membeli buku ini, Pak? Nah, mana kata sapaannya? Pak, betul. Kemudian nomor 5. Bu, kapan kita menengok nenek? Nah, kita menggunakan kata sapaan apa dalam kalimat nomor 5? Ya, betul. Pinter sekali. Menggunakan kata sapaan bu. Nah, Bu, kapan kita menengok nenek? Nah, berikutnya perhatikan yang ada di layar berikut. Andi dan Beni sedang ngobrol atau berbicara atau berbincang-bincang. Nah, Andi mengucapkan, "Hai Beni, apakah kamu melihat kucing warna putih di sekitar sini?" Nah, Andi menyapa Beni mengucapkan kalimat, "Hai Beni, apakah kamu melihat kucing berwarna putih di sekitar sini?" Bagaimana Andi menyebut Beni? Iya, menyebut dengan kata sapaan Beni, karena namanya Beni. Ayo kita pelajari beberapa contoh kalimat sapaan berikut. Ayo kita cari bersama yang mana kata sapaannya. Nomor 1. Kamu mau kemana, Mumut? Tanya Lala. Kata sapaannya apa? Betul, Mumut. Ya, karena namanya Mumut. Nomor 2. Aku sedang jalan-jalan sambil mencari makanan, Lala. Kata sapaannya yang mana? Lala. Nomor 3. Hati-hati di jalan, Mut. Semoga kamu mendapat makanan yang banyak. Aku pergi dulu ya. Nah, mana kata sapaannya? Betul, Mumut. Kemudian nomor 4. Ada yang bisa saya bantu, teman? Kata sapaannya apa?
teman. Nomor 5. Hei, kamu mau kemana semut kurus? Apa kata sapaannya? Betul, semut kurus. Nah, anak-anak sudah paham dan mengerti bagaimana mengucapkan kalimat sapaan dan sudah mengerti ya apa saja macam-macam kata sapaannya. Nah, anak-anak yang pintar, sebagai bentuk latihan nanti di rumah kamu kerjakan ya tugas mencari kata sapaan, yaitu halaman 79 buku siswamu. Di situ ada 5 nomor. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1 diberikan sebagai contoh untukmu. Contoh nomor 1, ada kalimat, selamat pagi matahari yang baik, sapa Kiki Rama. Kata sapaannya mana? Ya, betul. Matahari yang baik. Nanti kamu lanjutkan ya. Nomor 2, 3, 4, dan 5. Kamu kerjakan di buku tugasmu. Nah, anak-anak, kalian sudah membaca tentang teks piket kelas. Nah, di dalam piket kelas tentu ada anak laki-laki dan perempuan ya dalam kelompok yang sudah dibagi oleh gurumu. Sekarang, bisakah anak-anak menyatakan banyak laki-laki atau perempuan dalam bentuk pecahan? Mari kita berlatih bersama. Nah, di halaman 84 buku temamu, nah itu ada gambar nomor 1. Ada 2 anak. Nah, pertanyaannya, pecahan yang menyatakan banyak anak laki-laki adalah, nah, berapa anak laki-lakinya? 1, ditulis 1. Kemudian jumlah keseluruhan anak dalam gambar itu ada berapa? Ada 2. Jadi pecahan yang menyatakan banyak anak laki-laki adalah 1/2. Ya, betul. Kemudian nomor 2. Pecahan yang menyatakan banyak perempuan adalah, ya, gambar nomor 2. Perempuannya ada berapa anak-anak? Ada 1, ya, ditulis 1. Per berapa? Jumlah seluruh anak. Jumlah seluruh anak ada 3, kemudian ditulis 1/3. Terus nomor 3. Pecahan yang menyatakan banyak laki-laki adalah, ya, perhatikan gambar nomor 3. Anak laki-lakinya ada berapa di situ? Betul, ada 1. Ditulis 1 per berapa itu jumlah seluruh anak? 4. Jadi 1/4. Nah, ayo latihan lagi. Lihat bukumu siswa halaman 85 ya. Gambar nomor 1 yang menyatakan jumlah anak laki-laki dalam pecahan, yaitu yang mana? Pecahannya betul 1/3. Itu ditarik garis, dipasangkan dengan pecahan yang sesuai. Kemudian nomor 2. Pecahan yang menyatakan jumlah anak laki-laki, yaitu gambar nomor 2, 1/4. Kita tarik garis, kita hubungkan dengan pecahan 1/4. Kemudian gambar nomor 3. Pecahan yang menyatakan jumlah anak laki-laki yaitu 1/2. Anak-anak sudah paham ya bagaimana menyatakan pecahan yang sesuai. Berikutnya, perhatikan gambar anak yang sedang diskusi tersebut. Nah, sekarang kita mencari banyaknya siswa perempuan dalam kumpulan siswa berikut dan dinyatakan dalam bentuk pecahan. Kita tarik garis di pecahan yang sesuai. Nomor 1 yaitu berapa? 1/4. Nah, ada perempuannya 1, sedangkan jumlah keseluruhan anak ada 4, maka pecahannya dinyatakan 1/4. Kemudian gambar nomor 2, yaitu perempuannya ada 1, sedangkan jumlah anak di situ ada 2 keseluruhan, maka ditulis pecahannya 1/2. Kemudian gambar nomor 3, perempuannya ada 1, jumlah seluruh anak ada 3, maka ditulis pecahannya 1/3.
3. Nah, anak-anak, pada hari ini tadi anak-anak sudah belajar tentang kata sapaan. Kemudian membuat kalimat dengan kata sapaan. Juga anak-anak sudah belajar tentang bagaimana menyatakan banyaknya siswa perempuan, banyaknya siswa laki-laki pada kumpulan siswa dengan nilai pecahan yang sesuai. Nah, tugasmu berikutnya adalah anak-anak mempelajari di rumah tentang pecahan. Kemudian di buku tugasmu kamu kerjakan tugas berikut ini. Buatlah kalimat sapaan dengan kata sapaan berikut. Nomor 1, ibu. Nah, sebagai contoh, selamat pagi ibu, apa kabar? Nah, membuat kalimat dengan kata sapaan ibu. Nomor 2, kakak. Nomor 3, adik. 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, 10 nomor ini kamu kerjakan di buku tugasmu, kamu tulis yang rapi. Nah, anak-anak, itu tugas dari Bu Guru. Semoga anak-anak dapat memahami dan dapat melaksanakan tugas ini dengan baik. Semangat belajar anak-anak. Semoga kalian di rumah selalu sehat dan menjadi anak yang baik. Di rumah harus berbakti dengan kedua orang tua. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, pagi.